Ini kan lagi rame Hamas dan Fatah nih. Rame kan? Kan sama-sama merasa benar. Jadi sulit mau mengislahnya. Kita doakan saja Allah mengislah kalbu mereka. Ya. Kalau orang tidak ngaku salah, itu sulit mengislah. Sulit untuk mengislah antara mereka. Memperbaiki hubungan mereka. Tapi yang paling berat, orang itu tidak merasa bersalah. Maka dia bingung juga mau minta maaf ke siapa. Nah ini yang paling bahaya. Ya. Jadi ternyata salah satu pribadi tawwabin, dia tidak mengarahkan salah ke orang. Bagi dia yang salah dirinya. Itu pribadi Sayyidina Adam, meskipun dikerjai syaitan, iblis, tapi beliau mengatakan Rabbana zalamna. Ini yang saya ulang-ulang berkali-kali. Ya Allah kami yang salah. Itu Bani Adam. Ini Bani Adam apa Bani Iblis? Bani Adam. Kalau Bani Adam, kita sebut kesalahan diri, bukan kesalahan orang. Ya. Kalau orang tidak ngaku salah, itu sulit mengislah. Sulit untuk mengislah antara mereka. Memperbaiki hubungan mereka. Ini kan lagi rame Hamas dan Fatah nih. Rame kan? Kan sama-sama merasa benar. Jadi sulit mau mengislahnya. Kita doakan saja Allah mengislah kalbu mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana azwaqa syauq wal hub wal uns ilaihi wa ila habibihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita doakan Buya Zul'asfi Hasan Hamidi Bagindo Faqih yang sedang berumrah. Allah lancarkan umrahnya dan rombongan beliau, dan Allah jadikan umrahnya umrah yang makbulah, mausulah ilallah. Dan kita yang belum berangkat, yang belum dapat rezeki ke sana, Allah mudahkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah bulan depan itu giliran kami, insya Allah ya, ziarah ke pengarang kitab Al-Hikam, nanti plus umrah ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ya, para asatis, para buya yang kami hormati, alhamdulillah, meskipun Buya Zul'asfi berangkat, saya sekarang menggantikan beliau. Ya. Saya menggantikan Buya Asfi ngajar kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Jadi nanti kalau kurang tepat konfirmasi ke Buya Zul'asfi ya. Insya Allah. Yang kajian kitab saya yang biasa kita ajarin yaitu kitab Al-Imbah yang daras kita. Nanti insya Allah pada maghrib atau pada isya. Insya Allah ya, kita borong hari ini biar minggu depan bebas lagi. Buya Aldami ya, Buya Yunal. Dikodok dulu ya, mumpung. Sebelumnya Buya Zul'asfi sudah membahas tentang kriteria murid-murid yang shadiq. Ya. Intinya sederhana, ciri-ciri murid yang Allah lapangkan dadanya, Allah terbitkan nur dalam kolbunya. Yassarallahu lahu al-huda wal amal bihi wal istiqamah alaih. Allah mudahkan orang itu untuk dapat ilmu, hidayah, ketemu guru, ketemu komunitas, keluarga baru, keluarga rohani. Karena guru itu ibarat ayahanda rohani, maka
Orang-orang di dalamnya adalah saudara semua. Lalu beramal dengan ilmu. Beramal itu nggak usah bayangin bisa zikir 70.000 dulu. Mulai kecil-kecil dulu. Ya. Dan istiqomah itu yang mahal ya. Dan nas'alullaha ayarzuqna al-istiqamah ala hubbillah wa hubbi rasulillah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita istiqomah mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ahwalnya murid. Jadi ada murid yang shadiq, yang diridai Allah, ada murid yang dimurkai Allah. Nah, murid yang dimurkai Allah. Apa murid yang dimurkai Allah? Ini perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk ruhaniyah Rasulullah SAW, para anbiya, para awliya, wabil khusus pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Arif Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu wa usuluhi wa furu'ihi wa bi asanidan mutasil ilaihi. Al-Fatihah. Ya kenapa ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim. Wa kana yaqul. Dan berkatalah Tuan Syekh. Di sini adalah Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsar yang menasihati murid-muridnya. Min maqtillahi lil murid. Ini halaman 92 ya. Min maqtillahi lil murid ay yadhhaba anhu halawata dzikri wa yashghila bidzalika lisanuhu min ghairi halawatin. Ciri-ciri Allah sudah tidak ridha kepada murid, Allah murka kepada murid. Nah, ini cek Allah hari ini ridha nggak kepada kita? Coba cek ya. Ini cek masing-masing. Gak usah perhatiin teman kita, kolbu teman kita, perhatiin kolbu kita sendiri. Min maqtillahi lil murid. Ciri-ciri, tanda-tanda, alamat Allah murka kepada murid. Ayyuzhiba anhu halawata dzikrihi. Dicabut dari dia kenikmatan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berzikir. Zikir yang sudah ditalkinkan, diijazahkan untuk diamalkan, antum baca nggak nikmat. Berarti Allah sedang tidak ridho kepada kita. Nah, ini bahaya. Kalau kita lagi nggak baikkan nama orang yang kita kasihi, kita berusaha nggak untuk memadamkan kemurkaannya. Nah, itu wajib dilakukan segera. Ya, wajib dilakukan segera. Wa yashghila bidzalika lisanuhu min ghairi halawah. Kalaupun dia zikir, nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya. Nah, ini perhatikan. Orang-orang jika mengalami ini, pastikan hubungan dia dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Ya, maka dia harus meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada mursyidnya, atau minta maaf kepada hamba Allah yang dia sakiti. Tapi yang paling berat, orang itu tidak merasa bersalah, maka dia bingung juga mau minta maaf ke siapa. Nah, ini yang paling bahaya. Ya. Jadi ternyata salah satu pribadi tawabin, dia tidak mengarahkan salah ke orang, bagi dia yang salah dirinya. Itu pribadi Sayyidina Adam, meskipun dikerjai syaitan, iblis, tapi beliau mengatakan Rabbana zalamna. Ini yang saya ulang-ulang berkali-kali. Ya Allah, kami yang salah. Itu Bani Adam. Ini Bani Adam apa Bani Iblis? Bani Adam. Kalau Bani Adam, kita sebut kesalahan diri, bukan kesalahan orang. Ya. Kalau orang tidak ngaku salah, itu sulit mengislah. Sulit untuk mengislah antara mereka. Memperbaiki hubungan mereka. Ini kan lagi rame Hamas dan Fatah nih. Rame kan? Kan sama-sama merasa benar, jadi sulit mau mengislahnya.
Kita doakan saja Allah mengislah kalbu mereka. Ya. Ini, ya. Rame aja masalah Hamas ya. Wa kana yaqulu dzikrul murid bilisanihi yurithud darajat wa dzikruhu li rabbih biqalbihi yurithul qurbat. Tapi enggak usah sedih. Antum walaupun enggak menikmati zikir, tapi kalau zikir yang lisan derajatnya naik. Jadi kenapa dari dulu ada guru-guru yang bertugas hanya untuk mengamankan dunianya murid. Ada loh guru-guru yang begitu. Pejabat datang diwiridin atau kasih wirid ke murid itu supaya zikir mengamankan dunia dia. Derajat dia naik, pangkat dia naik. Ada kan zikir begitu? Tapi itu tidak membuat dia dekat kepada Allah. Ya. Maka zikrul murid bilisani. Kalau murid zikir lisan naik pangkat, naik golongan. Dan itu saya sudah menyaksikan. Sudah banyak yang begitu. Maka kalau ada yang datang begitu saya tolak baik-baik. Ke saya ngaji aja. Gak usah minta naik pangkat, salah alamat. Ya. Hasan Taufik Hasan. Lihat sini aja sini ya. Taufik Hasan. Wa dzikruhu li rabbih biqalbihi yurithul qurbat. Kalau zikirnya dengan kolbu barulah membuahkan natijah namanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengen cuma naik derajat mudah. Sholawatnya tiap hari. Ya, zikirnya tiap hari. Niatkan naik pangkat, naik derajat, banyak rezeki. Tapi yakin. Namun di akhirat antum udah gak dapat. Kalau nanti demo kepada Allah, Allah bilang kan kamu sudah minta yang di dunia. Ya, di akhirat sudah selesai. Ya, makanya kita nyinyir mengatakan jangan sholawat untuk mengamankan dunia. Nah, kalau sholawat onta istilah tahun lalu, istilah tahun ini diganti. Ya, kan ilmu berkembang, ya kan? Ilmu berkembang, istilah berkembang. Itu sengaja bikin tegur dikit, biar kaget. Kalau sudah kaget, baru kita kasih lagi yang lembutnya. Bersolawatlah untuk mengamankan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Gitu. Ya. Bahkan kalau orang yang zahid hakiki itu arif billah. Zahid itu 3, zuhud dunia, zuhud akhirat. Zuhud dunia akhirat, 3. Orang zuhud dunia, dia takut mewah, dia takut kaya, dia takut viral. Orang zuhud akhirat, dia gak hirau mau kaya, mau viral, mau mastur, terkenal, gak terkenal, dia gak ada urusan. Dia urusannya yang penting di akhirat beres. Ya, tapi masih berharap yang di akhirat. Tapi ada zuhud anid darain. Zuhud dari 2 negeri, 2 alam ini. Terlepas dari alam ini, barulah usul yang hakiki. Itulah al-arif billahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang kenal betul-betul bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ulama salafus soleh dulu ada yang bergumam, ya Allah, walaupun kami engkau lemparkan ke dalam neraka, gak apa-apa, yang penting engkau ridho. Ya, itulah bahasa kekasih. Ya udah, usir aja aku, tapi aku cinta kamu, itu gombal-gombal gitu. Ya. Jadi ternyata yang paling gombal itu sufi. Mereka paling ngerti bahasa gombal. Jadilah puncaknya di Syekhul Masyayikh, gurunya para sufi. Sampai hari ini orang menikmati karya-karya beliau.
Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, begitu juga Muhyiddin Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Abdurrahman Al-Jami yang kemudian menulis versi sendiri, Laila Majnun, versi Sufi. Kata dia, Laila itu gelap. Al-jahlu dini, kata Ibn Arabi. Al-jahlu dini. Tidak mengenal hakikat zat, itulah agamaku. Maka kata Ibn Arabi, orang berusul kalau dia ngaku, ya Allah, aku tidak dapat kenal engkau. Semakin dia ngaku, semakin dia diberi pengenalan sifat nama, sifat nama, sifat nama. Gitu. Nah, wa zikruhu li rabbihi biqalbihi, zikirnya seorang murid dengan kolbunya akan bernatijah menghasilkan al-qurubat, kedekatan kepada Allah SWT. Dikasih fasilitas atau dekat disayang sama yang punya fasilitas, pilih mana? Dikasih fasilitas terbatas. Tapi kalau disayang yang punya fasilitas, apakah jadi istrinya, jadi anaknya, atau jadi teman karibnya? Wow. Luar biasa itu. Satu kali Sayyidina Abdullah bin Umar keluar. Dia menziarahi, sowan kepada kawan-kawan lama dari ayahandanya Sayyidina Umar. Nah, ini sunnah ya. Jadi kalau orang kampung saya tanya, ntar kalau ayahanda kamu begini sudah nggak ada lagi, kamu nggak pulang-pulang dong. Loh, siapa bilang? Kan masih ada surau, masih ada guru, masih ada kawan ayah saya, masih ada kawan guru-guru saya, masih ada saudara, ya, masih pulang. Kira-kira begitu. Kita tuh pulang, kita tuh silaturahim, berkunjung, termasuk sampai nanti ke akhirat itu ada urusannya kenal dengan asbab-asbab itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar ketemu Arab Badui, namanya Badui kan tahu sendiri. Oh, kamu Abdullah bin Umar, anaknya si Umar katanya. Si Umar ngomong gitu. Oh, kamu si Dullah, anaknya Umar. Umar Faruk katanya. Ya. Oh, ceritalah itu Arab Badui tentang ayahnya dulu gimana. Ayah kamu keren, ayahmu luar biasa. Ayah kamu setia kawan, gak pernah melanggar, ini semangat tinggi. Sayyidina Abdullah bin Umar udah kayak haul dan manakib dia. Itu cara orang dulu manakib dan haul. Makanya sahabat gak perlu ada haul manakib. Ya kan? Karena mereka begitu caranya. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Dia ambil serban. Antum tahu gak serban harganya mahal? Nah, kalau serban yang putih-putih kita itu harga masih 200, 300, 500 lah. Kalau serban-serban mereka, kalau hari ini syekh-syekh itu 5 juta itu biasa. Pala doang tuh. 2 juta tuh murah itu. Yang putih-putih itu enggak semuanya murah. Banyak yang mahal. Makanya yang buatnya enak. Kalau untuk hadiah kan, nggak mungkin beli yang gede gitu kan. Beli atu itu dapat 1 kodi. Sekodi. Aduh, lirik-lirik nggak jadi beli yang gede. Ini aja deh gitu. Gak kuat. Tapi alhamdulillah. Jadi serban itu nggak sembarangan. Parfum, jangan dikira parfum itu murah. Antum udah pernah dengar belum? Parfum sholat itu harganya 20 juta, 50 juta, 100 juta itu biasa. Ternyata Perancis ada yang lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Cuma cet, gitu. Tahan seminggu. Kalau nggak mandi. Ya, pernah nih kita bawa dari Perancis sudah jatuh. Sebulan itu rumah harum aja. Pecah. Aduh, Masya Allah. Hadiah dari diplomat dulu. Itu baru diplomat yang hadiahin. Gimana kalau presidennya, rajanya yang hadiahin? Nggak tahu lah kita ntar. Ya. وكان يقول إذا رأيتم المريد يعزم الفقراء كالأمراء فلا بد أن يجعله الله تعالى عن قريب إماما يقتدى به
li'anna man 'azzama an-nas li ajlillah 'azzamahu Allahu bainan nas wa sahibul 'aqsi bil 'aqs. Kenapa? Ada orang pengen jadi mursyid nggak jadi-jadi, pengen jadi wakil talqin nggak jadi-jadi. Udah dapat suratnya nih, tapi buka majelis nggak masyhur, nggak harum-harum. Nih jawabannya. Buat zawiyah, buat surau, tapi nggak jadi-jadi. Nggak ada yang minat ngaji, nggak ada yang minat zikir di situ. Kenapa? Emang thariqat cuma zikir-zikir doang? Emang ngaji-ngaji doang? Enggak, ada di situ babul adab. Babul adab ini yang kita lihat jarang, ya. Wa kana yaqul, kata Syekh siapa tadi? Abdul Hajjaj, ya. Abdul Hajjaj Al-Aqsari, ya. Kalau engkau melihat seorang murid mentakzimi para fuqara itu para sufi, kal umara, seperti mentakzimi para pemimpin, seperti rakyat menghormati pemimpin. Saya lihat ada satu provinsi benci sekali sama Jokowi, tapi Jokowi datang ke sana dihormati juga, malah selfie. Benci Jokowi buat apa? Buat tol. Pas jadi selfie. Oh, ternyata benci dan cinta ini belum sejati. Masih benci dan cinta ahal, berubah-ubah. Kalau ini beda. Siapa yang melihat murid menghormati sufi, mursyid, syekh, khalifatul thariqah, kal umara, seperti dia menghormati para pemimpin. Nah, antum udah begitu belum sama guru? Aneh nggak bisa gitu ya, aneh nggak masuk makom begitu. Kalau nanti ada syekh-syekh besar di luar, ya, atau ke kampung, ya, hormati dia seperti kita menghormati umara. Kalau masih ingat nggak di kampung-kampung dulu, kalau gubernur mau datang, itu apa yang dibersihin? Ya kalau guru mau datang bersihin tempat, tapi yang paling penting bersihin. Nah, ini yang dipandang sama guru kan bagian sini. Bagian sini yang dipandang, bagian dada ini, bagian kolbu ini. Jalannya zikrullah itu. Kalau jalan zikrullahnya oke, ya khidmat di zawiyah itu, di ribat itu ringan. Kalau enggak, antum ngerasa penting nanti. Aneh doang. Yang lain belum ada yang datang, aneh mulu. Kalau nggak ada aneh nggak jadi nih. Ya, mulai begitu muncul. Emang Allah butuh ente? Ya? Emang mursyid butuh ente? Nggak butuh. Allah itu mengatakan intan surullah yang surkum. Jika mau engkau dibantu oleh Allah, bantu perjuangan kekasih-kekasih Allah. Mereka nggak butuh kita yang butuh mereka. Ya, maka kalimatnya jelas sekali. Jika engkau ingin, jika engkau melihat seorang murid menghormati para mursyid, para syekh, para fuqara, para sufi, wali-wali Allah, seperti rakyat menghormati umaranya, para penguasanya. Fala buddha, pasti ayyaj'alahu Allah Ta'ala min qarib, dalam waktu dekat Allah akan jadikan dia imaman yuqtada, imam yang diikuti. Berarti ada dua imam tuh. Imam la yuqtada, imam yang gak diikuti. Dia angkat sama gurunya tapi dia gak diikuti. Kenapa? Dia sendiri gak hormat ke gurunya. Dia di belakang gurunya ngomongin gurunya. Dia di belakang mursyidnya menghina mursyidnya. Gimana dia mau dihormati orang? Ini hati-hati di sini nih. Dan itu saya saksikan dari saya awal belajar thariqah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Dan itu akan berlaku, ini sunatullah sampai akhir zaman nanti. Di depan nunduk-nunduk, ya, cium tangan. Di belakang, iya itu guru kita, tapi, nah, pakai tapi dia sama gurunya. Ada salahnya,
kurangnya. Ini telinga udah capek dengerin itu dari kecil. Saya dibawa ayah saya ke majelis thariqah umur 9 tahun. Umur 10, 9 itu sudah mulai dengerin orang baca kitab hikam, ihya. Masih ingat kitabnya, warnanya, covernya, dan sampai sekarang kitab itu masih ada sama guru kita. Ya. Umur 12, 13 mulai ya, Allah izinkan baca atu-atulah. Ya, karena sudah mulai belajar nahwu sorof dikit-dikit, tapi nggak ngerti juga. Ya. Sampai didoakan guru kita, Abuya Hasan Basri, 3 bulan langsung melejit bisa baca. Dan waktu itu ada seorang syekh wafat. Apa kata teman saya satu? Kalau yang meninggal ini ummi, gak bisa baca kitab, tapi karamahnya tinggi, Ar-Razi tinggi. Tapi guru kita yang satu lagi yang alim itu terhijab sama kitabnya. Yang ngomong siapa? Murid. Berarti tinggian dia dong dari guru itu. Dia bisa nilai 2 mursyid sekaligus. Menurut antum gimana? Bisa menilai 2 mursyid sekaligus berarti dia di atas 2 mursyid itu. Lebih tinggi makomnya. Kutu kupret. Astagfirullahaladzim.